didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Nah, kali ini kita akan bahas film horor. Sudah hadir bintang tamu kita. Yang pertama ada Atika Hasiholan. Mbak Atika, halo Mas, apa kabar? baik. Terima kasih sudah hadir di Midnight Live. Sehat ya? Mbak Atika? Alhamdulillah sehat. Apa sih rahasianya awet muda nih? Gimana nih? Selalu terlihat fit, cerah. Baru juga ngobrol. Halo. Tolong tangan. Iya, Maaf nih, saya udah nikah. Oh iya. Ketinggalan satu, mertua saya nonton lagi. Iya. Ketinggalan satu, Bung. Iya, ini dia Ersya Aurelia. Ini mau ngobrolin film apa nih? Film horor dong. Saya takut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi soal film apa sih sebenarnya yang sekarang dipromosikan ya oleh dua aktris ternama kita ini. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol yang santai-santai dulu. Gimana? Setuju nggak? Oke. Silakan duduk Mbak Atika dan juga Ersya. Iya, tadi di awal saya langsung tanya, kok Mbak Atika ini terlihat selalu awet muda, fit ya, seperti jaga makan, jaga kondisi, jaga fisik dan sebagainya. Apa sih tipsnya? Tipsnya melakukan sesuatu yang mungkin kebanyakan orang malas dan saya pun juga sering malas sebenarnya. Apa itu? Ya seperti diet gitu ya, memilih makanan yang sehat-sehat. Oke. Padahal pengennya malam-malam makan martabak gitu Nah, kan. itu dia. Itu berat memang, tapi ya itu memang harus dilakukan. Gitu. Apa jangan-jangan nggak pernah stres? Kayak saya ini stres terus lihat penonton di sini kan. Nggak pernah stres kayaknya ya Mbak Atika. Tapi saya kalau stres tuh kan ada orang stres badannya menggemuk ya. Kalau saya stres badan saya kurus. Kebalik ya. Jadi ya lumayan lah ambil hikmahnya aja paling nggak jadi diet gitu. Jadi ya sering-sering stres lah ya Mbak Atika. Amit. Oke, nah Mbak Atika tadi kan kita juga sempat berbincang ya. Mbak Atika sekarang menjadi seorang orang tua dan tentunya saya melihat prestasi Salma. Salma itu adalah putri dari Mbak Atika dan juga Mas Rio Dewanto ya. Ini saya lihat prestasinya luar biasa, menekuni cabang senam. Itu apakah memang dari awal Mbak Atika? Kamu dari kecil harus senam. Nah, atau gimana tuh Mbak waktu Enggak itu? sih, emang ya alhamdulillah kita ada kesempatan untuk memperkenalkan Salma beberapa bidang gitu ya. Dan kita nggak pernah maksain juga. Jadi kalau kelihatan emang anaknya nggak berminat, ya udah kita cari yang sampai emang dia minat gitu loh. Ada misalnya kayak piano gitu ya, itu les gitu ya. Kalau tiap kali les acting ngantuk terus, acting ketiduran terus gitu. Mungkin ada orang tua yang akan memaksakan, tapi kalau kita kayaknya enggak deh, karena kalau prinsip aku sama Rio memang dia harus melewati proses belajar yang membuat dia bahagia gitu loh. Jadi ya udah kitanya aja cari yang sampai memang dia mau tekuni, walaupun bukan berarti nggak ada hambatan ya. Ada juga dia terkadang rasa malas dan lain-lain, tapi paling enggak dia kembali lagi gitu loh. Jadi lebih membebaskan anak nanti seperti apa jalur hidupnya, jalan hidupnya ya ke depan. Iya, ya mengarahkan juga. Mengarahkan ya, tapi sekarang mungkin lagi fokusnya di senam ya. Iya. Dapat medali emas loh, Salma. Di luar negeri, di Thailand ya kalau nggak salah. Iya, di Bangkok. Itu ceritanya gimana sampai terharu dong pastinya Mbak Atika saat itu. Iya, terharu. Jadi waktu itu memang ada di invite gitu ya dari kelompok gym yang di Indonesia. Terus ada beberapa nama yang di invite, salah satunya Salma. Ya sebelum pergi ya latihan dulu juga gitu. Dia juga sempat ada kayak pressure juga. Jadi dia merasakan memiliki pengalaman pressure untuk menghadapi satu kompetisi dan alhamdulillah dia bisa melewatinya. Ya semoga ada yang dia petik lah di situ. Iya, jadi gitu penonton ya, harus komitmen, dedikasi. Jangan dari segini maunya langsung segini. Potong jalur itu namanya ya. Kayak siapa? Ya siapalah ya Mbak Atika ya. Kita lucu nggak lucu yang penting aman. Iya. Nah, saya ke Ersya nih. Ersya dulu menekuni modeling katanya dari usia 9 tahun bener?
Nggak modeling sih, lebih ke acting juga. Acting juga. Lebih fokus ke acting sih dibanding modeling. Oke, saat itu apakah ada arahan dari orang tua secara khusus atau memang itu keinginan yang tersembunyi dari Ersya saat itu, bagaimana bisa akhirnya menekuni acting? Bener banget, sebenarnya keinginan nggak tersembunyi sih, karena aku sempat bilang juga ke orang tua aku, ke mama pengen banget masuk TV gitu awalnya. Dan akhirnya memang didukung juga sama orang tua, sama mama, diantar-anterin casting, terus sampai akhirnya satu kerjaan dapet, terus lanjut ke pekerjaan selanjutnya, terus sampai sekarang puji Tuhan. Iya, tidak hanya masuk TV tapi masuk layar lebar juga loh. Ya, sudah banyak film layar lebar yang dibintangi oleh Ersya pastinya. Nah, Ersya, bagaimana arti komitmen untuk Ersya menekuni ya saat ini di dunia entertainment agar bisa bertahan? Seperti apa sih arti komitmen untuk kamu? Mungkin yang terpenting menurut aku tuh disiplin ya, karena kompetisi pastinya banyak, dari tahun ke tahun pasti ada yang lebih muda lagi, lebih fresh lagi gitu. Tapi ya ketika kita menjaga komitmen yang memang dilihat orang juga, oh ini anak nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu, dan juga disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab, itu pada akhirnya menurut aku yang bikin kita juga dinilai bisa bekerja dengan baik dan dipercaya untuk project-project berikutnya gitu. Oke, disiplin dan attitude juga harus dijaga ya. Betul. Untuk memaintain karir. Iya. Nah, karena kan kita bekerja sama banyak orang, nggak kerja sendirian. Nah, Ersya juga dalam dalam menekuni dunia entertainment saat ini sudah banyak film layar lebar dibintangi. Bagaimana Ersya melihat dunia entertainment di Indonesia saat ini? Aku ngerasanya semakin berkembang ya, dan apalagi perfilman sekarang lagi banyak banget, makin melesat, dan juga penontonnya semakin banyak gitu yang mau nonton film Indonesia ke bioskop, yang semoga kedepannya akan terus meningkat gitu ya. Bangga dengan produk negeri sendiri gitu. Pasti. Ya. Jadi happy banget sih ngelihat perkembangan dari tahun ke tahun. Oke, yang jelas kamu kan sering mendapatkan spotlight, disorot media. Nah, itu jadi tantangan atau justru ini menjadi sebuah keuntungan buat kamu? Tantangan banget, karena Kenapa tuh? apalagi kalau kita lagi membawa film kayak gini ya, kita kan juga punya tanggung jawab untuk memberitakan hal yang baik dan juga bisa merepresentasikan film kita dengan baik. Jadi ya itu, belajar, aku sih masih belajar terus ya, kayak masih ngerasa setiap kali ngomong atau di depan media tuh masih banyak yang harus diperbaiki lagi, tapi ya sambil seiring berjalannya waktu jadi belajar banyak lagi. Oke. Tapi sudah lancar kok ya, cara komunikasi udah lancar ya, mulus. Mengerti nggak tadi penonton yang disampaikan Ersya? Ngerti kan? Iya, ngerti-ngerti aja. Tadi saya baca berita ngantuk padahal, sekarang baru melek. Nah, kalau buat Mbak Atika juga yang lebih senior lah ya pastinya di dunia film, apa sih Mbak yang menjadi tantangan ketika seorang juniornya Mbak Atika nih misalnya ya, baru terjun di dunia entertainment, ada tipsnya nggak Mbak untuk bisa tetap memaintain karirnya, bisa bertahan lama gitu ya di dunia entertainment? Ya tadi sebenarnya udah dijawab semua sih sama Ersya sih. Ya? Sebenarnya itu sih kuncinya sih. Jadi attitude? Attitude, ya disiplin, work ethic ya. Work ethic, oke. Itu sih, karena pada akhirnya orang akan lebih nyaman bekerja dengan orang yang memiliki attitude yang baik. Tapi pernah nggak Mbak Atika merasa insecure misalnya selama menjalani profesi sebagai seorang aktris? Enggak sih, belum ya. Sama sekali nggak? Insecure tuh kayak gimana? Misalnya, Kayak contohnya. misalnya nggak nyaman dalam berbicara atau mengungkapkan sesuatu hal ke media, ada batasan-batasan yang harus sebenarnya diikuti atau seperti apa sih biasanya Mbak? Enggak juga sih. Nggak ada ya? Aku ya, jadi ketika aku bicara, aku berusaha tetap menjadi diriku sendiri. Aku tetap menjadi diriku sendiri gitu Oke. ya. Tapi ya itu dia, kan ada batasan yang menurut aku tuh bukan batasan melarang aku menjadi diri aku sendiri, tapi maksud yang batasan yang secara sopan santun, secara appropriate atau tidaknya gitu. Tapi aku akan menyampaikan apa yang aku pikir perlu aku sampaikan. Oke, tapi tadi setuju ya sama dengan Ersya bahwa dunia perfilman Indonesia sedang booming atau semakin booming atau seperti apa Mbak Atika? Semakin booming, Semakin booming. iya.
Kalau nggak salah di berita juga kemarin tahun ini ya, penonton Udah berapa puluh juta gitu ya, penonton totalnya. film Indonesia tuh sangat tinggi sekali gitu. Iya, sangat tinggi sekali ya. Di Lebaran kemarin juga kan Iya. Ya. lumayan berjuta-juta gitu. Iya, jadi artinya memang sekarang juga antusiasmenya luar biasa ya. Iya. Penonton menyaksikan produk lokal pastinya, film buatan Indonesia kan, harus didukung kan pastinya kan. Betul. Iya. Ersya, tadi juga sempat kita bahas soal ini ya, soal spotlight dan sebagainya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi seorang aktris ya. Tapi apa sih sebenarnya impian terbesar kamu ke depan? Karena kan kamu masih muda banget nih ya. Oke, impian terbesar apa ya? Ya bisa melanjutkan pekerjaan di dunia entertain dengan baik aja sih. Dan bisa menciptakan juga karir yang long lasting. Ya. Yang bisa diingat orang mungkin gitu. Memangnya kamu ingin dikenang sebagai apa nanti? Aduh, berat ya pertanyaannya. Nggak gimana-gimana sih, cuman pengen ya misal bikin film dan orang nontonnya berkesan gitu. Oke. Membekas gitu. Ya, semoga tentunya bisa konsisten, ya Amin, kan? betul. Karir kamu masih muda banget. Mungkin ada tips Mbak Atika untuk Ersya. Dia udah jago kayaknya. Udah jago ya? Waduh. Dia sudah bisa membawa dirinya sendiri. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi terkait dengan film terbaru yang akan dibintangi oleh Ersya dan juga Mbak Atika. Tapi kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Midnight Live. Didukung oleh Kembali lagi di Midnight Live. Mania mana suaranya? Nah, merdu sekali memang ya kalau Ersya Mbak Atika yang ngomong au ya. Kalau penonton au. Oke, langsung saja kita lihat trailer film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut berikut ini. Di tahun 1965, ada sebuah kampung terpencil, tempat pembuangan mayat tak dikenal. Konon, ada seorang perempuan yang membuat perjanjian dengan warga kampung itu. Kampung itu akan menjadi makmur kalau warganya bersedia melakukan ritual penembalan janin. Tradisi yang agak aneh ya. Kampung itu dikenal dengan sebutan Kampung Jabang Mayit. Beda sayang. Apa ini mbak? Tutup mata. Kamu doa hal yang paling kamu pinginin sekarang. Apa yang membuat kamu kemari? Kenapa kamu mau menggugurkan janinmu? Desaku, Rangkaspuna, sudah lama ditinggalkan. Karma itu kan gak akan datang bagi orang yang berkorban. Desa ini terkutuk. 24 Juli 2025 akan rilis film Kampung Jabang Mayit Ritual Maut. Mungkin untuk Mbak Atika ini film horor ketiga ya, setelah Dendam, Suster Ngesot dan Terkutuk. Ya. Memang suka film horor atau bagaimana nih? Sebenarnya yang Dendam Suster N itu 2009 2008 gitu ya. 2010. Zaman dulu kala lah.
Tapi kenapa akhirnya tertantang? Oh itu atau- sebenarnya film pertama gue jadi pemeran utama loh. Oh Kalau iya? nggak salah. Oh ya? Berarti udah start from horror ya? Enggak, Iya. sebelumnya udah ada, tapi bukan pemeran utama. Oke. Itu. Terus kemarin tahun lalu ada film Terkutuk, terus ini. Kenapa akhirnya menerima tawaran dari film ini? Apakah memang ingin merasakan atmosfer film horor lagi atau seperti apa Mbak Atika? Ada banyak hal sih. Satu dari orang-orang di balik layarnya ya. Jadi waktu pertama kali di approach, aku kan tahu yang menjadi tim di balik layarnya siapa-siapa aja, dan itu orang-orang yang aku appreciate gitu ya, yang aku emang pengen kerja sama bareng. Terus juga pas itu aku tahu, waktu itu aku belum tahu kalau Kampung Jabang Mayit ini terkenal itu di kalangan pencinta horor di thread dan Iya, YouTube rame podcast banget gitu ya. karena kan. Jadi wah ini pasti sesuatu yang menarik gitu. Terus juga pas aku tahu lawan mainnya Ersya, ada Buki, ada yang lain-lain juga yang mereka anak-anak muda yang sekarang ini lagi rising dan keren. Amin aja deh. Nah sebelumnya emang aku lagi udah nonton filmnya Ersya kan yang Susuk ya, Susuk, dan aku emang impress sama performance-nya. Jadi Ersya oke gitu. Oke. Jadi banyak hal yang ingin aku terlibat gitu. Oke, di sini. gimana Ersya beradu akting dengan Mbak Atika? Awalnya sempat deg-degan, terus yang belum tahu akan seperti apa orangnya. Terus waktu itu Kak Atika tuh pas aku main di film sebelumnya, dia sempat nge-tag aku di Instagram, terus intinya cukup memberikan kata-kata baik lah tentang film yang sebelumnya. Makanya wah pressure nih, akhirnya ketemu bareng, terus syuting bareng juga. Tapi happy banget, ternyata orangnya asik banget. Iya. Beneran kayak vibes-nya tuh kayak bisa nyamain anak-anak muda yang maaf. Maksudnya bisa. Aku tuh udah terperangkap di Tapi awet usia muda. yang agak kebanyakan. Nggak kayak saya awet tua ya. Tapi memang saya tadi baru pertama kali nih ketemu Mbak Atika. Anak muda yang bisa nyambung sama anak bocah. Oh iya benar. Saya juga baru pertama kali ketemu Mbak Atika nih hari ini. Ternyata memang vibes-nya beda bener sih ya. Iya kan, asik banget. gitu Asik, kan. blend. ya. Bener. Luar biasa Mbak Atika memang. Senior panutan nih di dunia entertainment ya. Oke lanjut lagi. Ersya, apa yang bikin kamu tertantang di film horor ini? Apakah memang di dunia nyata kamu mengalami sebuah peristiwa horor juga? Misalnya di ghosting cowok kan bisa kan? Itu kan peristiwa horor juga kan? Itu lebih horor itu. Iya, itu lebih horor ya. Horor. Apa yang membuat kamu tertantang akhirnya? Oke, saya akan menerima tawaran ini dan saya akan tampilkan yang terbaik Iya. kualitas acting saya di film horor ini. Kebetulan memang horornya di film ini menurut karakterku adalah ketemu dengan cowok yang cukup manipulatif dan red flag. Oke. Nah, kebetulan di dunia nyata pernah juga ngalamin kejadian horor kayak gitu. Ya. Makanya ya disalurkanlah ke film ini. Jadi lebih terasa vibes-nya ya. Jadi ada kepuasan tersendiri dong ya dalam memerankan. Iya, justru jadi banyak yang relate dan Iya. kayaknya juga banyak perempuan, anak-anak muda di luar sana juga bisa relate sama karakter Weda. Bahwa dia juga masih dalam proses mencari jati diri, tapi ketika dia lagi di peak karir dia, lagi naik daun, lagi bagus-bagusnya jadi foto model, dia dihadapkan dengan sebuah masalah di mana dia hamil. Gitu. Oke. Jadi keputusan dia seperti apa, ya itu yang akan dilihat di filmnya. Gitu. Oke, tapi katanya kamu juga mengalami pengalaman mistis nih saat main di film ini. Siapa yang bilang nih? Bone, tolong. Jujur nggak ada sih selama film ini kayak kita. Oh kebetulan ini karena film horornya juga horor yang terang. Iya. Jadi 90% film ini di shoot memang di siang hari. Ya, Oke. Jadi itu juga yang membedakan film kita. Oh iya iya, tapi tetap suasananya, vibes-nya katanya ini sangat mencekam gitu Iya, katanya. itu tantangannya juga untuk filmmakernya juga kan, membuat suasana yang tegang, Betul. mencekam, tapi dalam keadaan terang. Gitu, Iya, di ya. siang. Apalagi Mbak Atika juga berperan sebagai dukun ilmu hitam, ya. Wah ngeri nih ya. Ilmu hitam, bagaimana mendalami karakter seorang dukun ilmu hitam?
Pertama, gimana ya? Ya research lah Ya. ya. Kan nggak mungkin juga jadi dukun beneran gitu ya. Ya, Training ya. jadi dukun beneran tuh nggak juga gitu. Ya. Jadi Baca lebih gitu ya. Ya lebih ke baca, nonton. Oke. Ya banyak hal itu untuk hal-hal teknisnya ya. Begitu juga dengan ilmu hitam gitu. Oke. Kenapa sih orang bisa memilih untuk mendalami ilmu hitam dan apa-apa saja yang dilakukan, hal-hal seperti itulah yang aku pelajarin. Tapi di satu sisi juga gimana pun juga nih Itoh, dukun yang aku perankan ini, dia kan manusia. Itu ada apa sih alasan yang membuat dia akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang dukun dan mendalami ilmu hitam ini gitu loh. Oke. Pasti kan ada alasan di belakang itu. Yang itu juga aku pelajari dan aku diskusikan dengan sutradara dan penulis. Tapi risetnya sampai ketemu dukun beneran nggak? Enggak sih. Nggak sampai segitunya ya? Enggak. Jadi riset aja sudah cukup tuh ya untuk Mbak Atika bisa akhirnya mendalami peran seorang dukun ilmu hitam itu ya? Mudah-mudahan cukup. Rasanya Iya. sih cukup. Cukup ya. Ya kalau Mbak Atika udah ngomong gitu ya kita percaya aja kan. Senior mau gimana lagi kan? Senior Oh iya, lupa. Maaf. Apa tadi? Anak muda yang memberikan wejangan ke bocah. Nah, ya. Untung saya masih dianggap bocah nih. Kan sama-sama seneng kan kita kan? Iya, benar-benar. Ersya, seperti apa sih peran yang kamu sukai atau bagaimana cara kamu memilah-milah peran ketika menerima tawaran sebuah film gitu? Oke, menarik. Kadang aku nyari kesamaan apa yang aku punya dengan si karakter ini. Apakah aku pernah ngalamin kejadian yang sama juga seperti yang dialami sama karakterku? Dan apakah aku relate sama karakternya? Cuman kalau memang tiba-tiba dapet tawaran yang jauh banget dari kepribadianku asli dan kayak experience-nya juga beda banget, ya justru di situ challenge-nya, tantangannya tuh untuk gimana caranya memportray sebuah perasaan atau peristiwa yang akurat seperti di skenario tapi aku belum pernah ngalamin gitu. Jadi ya gimana caranya riset dan diskusi dan segala macam sama sutradara dan penulis juga supaya bisa mendapatkannya. Baik, semoga sukses filmnya. Kita berikan tepuk tangan untuk Ersya dan juga Mbak Atika. Kita maju ke depan. Mungkin terakhir dari... Oh, dapat piagam. Enggak. Ada plakat, biasanya ada plakat. Enggak, oke. Mbak Atika, terakhir mungkin harapannya untuk film ini. Oke, harapannya semoga semua penonton tanggal 24 Juli nanti datang ke bioskop untuk menyaksikan Film Kampung Kampung Jabang Jabang Mait Mait. Ritual Maut. Oke, 24 Juli 2025. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Dan sampai jumpa lagi. Saya Valentino Reza pamit undur diri. Sampai jumpa dan kita bertemu lagi di Midnight Live minggu depan. Hari Selasa, episode 41. Jadi sampai jumpa dan ketemu lagi di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.